Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja, ini adalah saya akan membuat sebuah tutorial untuk templating pada paper atau proceeding Sentimas, Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Jadi mungkin satu poin saja, kita ada beberapa hal yang perlu atau tips and triknya yang perlu kita kita perlu lakukan ya dalam melakukan templating, supaya hasil templating kita itu lebih baik, lebih rapi, dan enak dilihat mata gitu ya, jadi konsisten. Baik, mungkin yang pertama itu karena sudah ada templatenya, jadi templatenya ini adalah default, fontnya itu Times New Roman 10 untuk keseluruhan. Jadi kalau tapi untuk di judul, untuk di bagian-bagian tertentu seperti isi tabel, itu memiliki font yang berbeda. Jadi pertama kali yang perlu kita lakukan adalah ini trik yang pertama ya. Trik yang pertama itu kita blok semua, Ctrl A. Setelah di Ctrl A, kita pilih Times New Roman. Nah, Times New Roman saja. Setelah itu tidak perlu dipilih ukurannya, karena ukurannya berbeda-beda di sini. Nah, itu dulu ya, Times New Roman. Yang kedua kita pilih adalah yang ini. Ini berarti 1. Spasinya ya, spasinya itu adalah 1, line spacingnya itu adalah 1. Setelah itu jangan lupa kita klik kanan, di sini ada namanya paragraf. Nah, paragraf ini kita jadikan 0 semua, afternya 0, beforenya 0. Jangan lupa ini di centangnya dibuang, jadi dikosongin seperti ini, bukan hitam, bukan centang, tapi dikosongin 0 0. Setelah itu oke. Jadi ini sudah tertemplate standarnya. Nah, standarnya Sentimas seperti ini, Times New Roman dan sebagainya. Oke, yang kedua itu mulai pendahuluan. Nah, mulai pendahuluan sampai dengan referensi itu fontnya sama, 10. Jadi di sini kita contohkan ya, tadi ya ada yang masih belum rapi. Nah, seperti ini kan masih rata kiri, rata kanan. Setelah itu ada bagian-bagian yang ini masih ukurannya 12, Times New Roman 12. Setelah itu ada fontnya yang masih berbeda, misalkan mana tadi ya, ada font berbeda. Nah, sudah berubah karena kita pilih Times New Roman. Oleh karena itu kita pilih saja mulai dari pendahuluan, klik di sini, turun ke bawah. Nah, turun ke bawah, tekan shift. Nah, tekan shift, nah seperti ini ya. Nah, jadi diklik di paling akhir, tekan shift gitu aja. Baru kita pilih, kita setting lagi Times New Roman 10. Nah, semuanya biar berubah jadi 10. Setelah itu ini spasinya 1. Nah, memang nggak terisi, nggak apa-apa. Setelah itu di sini kita pilih rata kiri, rata kanan. Tapi kalau enggak ya nggak usah, nggak apa-apa, nanti satu-satu saja. Sudah seperti ini berarti selesai, kita mulai templating lagi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk judul, nah kan seperti ini. Jadi ini tidak boleh ada semacam kosong ya. Nah, ini kan masih ada kursornya di atas judul, jadi kita naikkan. Nah, seperti ini. Jadi tidak ada lagi yang turun-turun, pokoknya pas setelah header langsung ada seperti ini. Nah, ini kita cek dulu untuk di judul. Di judul itu ingat, yang judul yang paling atas itu berbahasa Inggris. Judul yang kedua atau di bawahnya itu adalah bahasa Indonesia. Nah, pertama bahasa Inggris, yang kedua bahasa Indonesia. Sama nanti untuk abstrak. Abstrak yang bagian pertama itu adalah bahasa Inggris. Abstrak yang kedua itu adalah bahasa Indonesia. Nah, ini ya, kira-kira seperti itu yang kita perlu kita cek. Selanjutnya yang harus kita cek adalah nama. Nama ini tetap fontnya 10. Nah, kalau ini judul 14 ya. Judul itu dia tidak boleh, dia harus piramida terbalik. Nah, misalkan kayak gini ya, ini contoh yang salah ya, Knife Bayes Classifier. Misalkan nih, N-nya di sini. Nah, itu nggak boleh ya, karena N itu kata hubung, maka N itu harus berada di belakangnya. Jadi ada pertanyaan, antara ini dengan ini pembaginya harus sama apa enggak? Enggak harus gitu ya. Yang penting piramida terbalik. Nah, berarti kayak gini sudah, atau mau dibuat kayak gini juga boleh, nggak apa-apa. Nah, yang penting kan piramida terbalik. Nah, gitu ya. Tapi saya lebih suka seperti ini. Sentiment analysis toward electric car using Knife Bayes Classifier. Nah, yaudah kayak gitu aja. Terus yang kedua, ini judulnya apakah sudah benar? Oke. Nama algoritma itu tidak boleh miring.
Nah gitu ya, nama algoritma itu tidak boleh italik, jadi harus karena nama ya, kalau nama itu tidak italik meskipun serapan dari bahasa apapun. Kalau yang bahasa Inggris tadi harus miring semua, di abstrak juga seperti itu. Nah oke, selanjutnya nama ini, jadi nama ini sesuaikan, kalau yang dia ada bintangnya berarti dia adalah corresponding author. Nah ini, nah nama itu penomorannya adalah setelah nama baru nomor, setelah nama baru nomor, setelah nama baru nomor. Nah untuk melakukan setting ini, apakah ini boleh satu baris? Ini menyesuaikan saja. Kalau penulisnya 4, masih 4, saya rasa masih boleh sih ini dibuat satu baris. Tapi kalau udah 5 penulis, alangkah baiknya di enter, jadi penulisnya seperti ini. Tapi ini karena masih 4, masih memungkinkan namanya juga tidak terlalu panjang, jadi dibuat satu saja. Nah oke, untuk penomoran afiliasi sama email itu letaknya di depan. Nah ingat, yang di belakang itu hanya untuk nama, 1, 2, 3, 4. Untuk afiliasi sama email itu penomorannya di depan. Nah di depan ya. Oke, terus yang perlu Anda edit lagi adalah ini. Biasanya itu adalah prodi dulu. Berarti kalau di sini Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Informasi. Nah ini kita pindahkan ke depan. Kalau ada prodinya ya, kalau nggak ada langsung fakultas ya nggak masalah gitu. Nah ini kita pindahkan Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia. Nah biasanya seperti ini. Untuk kalau panjang ya nama universitasnya nggak boleh nggak boleh dipotong seperti ini, maka universitas ini harus turun. Nah kecuali Universitas Riau, nah itu kan lanjut aja ya. Nah ini menyesuaikan saja. Tapi kalau yang seperti ini tadi, nah ini tidak boleh karena ini terpotong Universitas Islam Negeri Sultan Syarif, nah baru Kasim Riau, maka kita enter di sininya. Nah oke ya. Oke, terus yang selanjutnya adalah email. Nah email nomornya di depan dan seterusnya. Misalkan kalau kita spasi seperti ini jangan kayak gini ya. Ini kalau nanti kita mau kita submit mau diindeks oleh Scopus, ini ya akan langsung ditolak oleh Scopus karena tidak boleh ada yang namanya email itu bergaris bawah. Maka kita harus klik kanan di sini ada remove hyperlink. Nah dibuang saja. Nah seperti itu, jadi jangan lupa ya, kalau ada yang seperti ini, seperti ya kayak ini ya, ada linknya ya, hyperlinknya, maka kita harus buang, remove hyperlink. Untuk pembatasnya, nah di sini adalah antara judul dengan judul itu 14 sama dengan fontnya. Antara judul yang bahasa Indonesia dengan ini juga 14. Tapi setelah font 10 maka dia 10. Ini 10, ini 10. Nah ini 10. Untuk corresponding author, nah ini fontnya adalah 10 juga. 9. Nah, dibuat 9. Nah ini ya, ini 9 jadi ya. Yang ini 14, 10, 10, 10. Yang ini 9. Abstrak. Nah abstrak ini jaraknya gimana? Jaraknya seperti ini karena kita tadi set ya, after and before-nya sudah 00, makanya dia tidak ada style spasi lagi. Nah ini untuk abstrak, abstraknya juga demikian. Abstrak ini jaraknya juga 10, ini 10, ini 10, satu enter aja ya. Ini juga full, nah kayak gini. Nah full bahasa Inggris dan harus italic. Abstrak seperti itu. Terus enter, satu enter, baru ada keyword. Keyword itu diurutkan ascending ya. Ascending itu dari A sampai Z. Ini kan sentiment analisis, electric car, ada night bias, ada SVM Twitter. Maka kita urutkan dulu ya, ini dulu. Nah ini kita urutkan. S itu di sini. Pokoknya harus berurut dari A, N, S sama SV sama SE duluan, mana duluan? S, E. Nah ini kita letak di sini. Nah udah oke. Nah terus, nah yang namanya keyword itu dia harus huruf pertama di awal katanya adalah huruf kapital. Berarti kita shift F3 saja. Shift
F3 saja. Nah, ini shift F3 saja. Apakah di sini boleh disingkat atau naive Bayes classifier? Boleh, bebas, ini tergantung penulisnya. Nah, oke ya. Jadi ini harus berurut, dan ini tidak ada bold apapun di sini kecuali abstrak sama abstrak. Yang kedua juga demikian. Ini jaraknya satu enter semua. Kata kunci, nah ini kita langsungin aja lah ya. Shift F3. NBC, SVM, analisis sentimen, mobil listrik. Nah, ini sudah terurut. Nah, oke, sudah oke. Kalau sudah, nah kalau sudah nih ya, kalau sudah itu langsung, karena ini kan terpotong ya, bukan terpotong tapi langsung pindah halaman, maka seperti ini. Tapi kalau tidak pindah halaman, misalkan nih, ini contoh nih ya. Nah, contoh abstraknya kayak gini, atau ginilah, atau abstraknya itu nah segini. Maka dari kata kunci ini ke bawah itu enternya 3 kali. 1 2 3. Nah, oke ya. 1 2 3. 3 baru menulis pendahuluan. Nah, kebetulan kalau yang ini tadi kan pendahuluannya di sini kan, ya, sudah nggak perlu di enter lagi gitu ya. Jadi 3 enter antara kata kunci ke pendahuluan. Oke. Kita masuk ke pendahuluan. Ingat, semua kita harus cek left indent. Ini left indent sama right indentnya. Nah, udah ditengok semua, udah harus di 0. Ini udah harus seperti ini ya. Nah, kita cek lagi, apalagi yang kita cek, perlu cek adalah pertama ya, tadi saya lupa. Pertama kita cek itu adalah marginnya. Topnya itu 2,25, pokoknya gini, 2,25, 2,2,5, 2,25 ya, 3, 2,5. Nah, yang membedakan adalah kiri 3, kanannya 2,5, atas sama bawah sama 2,25. Ini setnya seperti itu. Oke. Selanjutnya kita tulis pendahuluan di judul, subjudul pendahuluan, judul pendahuluan ini itu hurufnya kapital. Nah, kapital ya, kapital. Setelah itu, nah kita pakai left indentnya adalah satu kali tab lah gitu ya. 1 berada di 1 cm ini satuannya cm. Berarti dari sini ke sini 1. Semua ya, untuk yang ini juga 1, untuk ini juga 1, untuk ini juga 1. Semuanya adalah 1. Dan yang perlu ditengok lagi adalah nanti ketika ada yang membuat seperti ini, ada tuh banyak tuh ya, kita temui. Ternyata titiknya di depan angka 2, maka Anda harus perbaiki. Nah, titiknya harus ada berada di setelah citation. Nah, gitu, sudah oke, sudah oke. Nah, sudah oke, sama dicek ya, kalau ada misalkan kepanjangannya dulu, nah berarti harus dibuang gitu ya. Kalau gini kan misalkan nih, naive Bayes classifier. Nah, naive Bayes classifier ini mau pakai singkatan nggak? Kalau pakai ya dikasih NBC. Nah, terus ada support vector mesin. Ternyata nanti kebalik, SVM dalam kurung support vector mesin. Nah, itu Anda harus perbaiki. Oke, setelah itu enter 1 bahan dan metode, enter 1 bahan metode. Oke, selanjutnya gambar. Nah, gambar ini harus presisi. Cek di sininya, cek di sininya. Nah, itu ya. Kalau kayak gini apakah ini harus digedein? Nah, batas maksimum itu sebenarnya adalah setelah ini ya. Jadi misalkan ini 1, berarti di sini juga 1, di sini 14,5. Itu boleh digedein, boleh dikecilin. Kalau misalkan ini kira-kira belum nampak, boleh digedein. Jangan lupa tekan shift baru ditarik. Nah, gitu ya. Nah, ini udah gede nih, udah terbaca lah kira-kira. Nah, ini masih rata kiri rata kanan, baru dibuat nah rata kanan. Ini rata kiri rata kanan, dibuat rata kiri rata kanan. Nah, kayak gitu. Oke, setelah ini sudah, baru analisis sentimen. Ini 1 ya, tetap ini 1. Ingat, ini harus hidup ya ininya ya, apa namanya, balik numberingnya harus hidup 21 22 gitu. Nah, karena ini berpengaruh nanti di Garuda. Oke. Terus selanjutnya kalau untuk persamaan. Nah, persamaan itu kalau misalkan agak susah, kalau ini kan mudah nih. Nah, jadi rata kanan saja. Untuk persamaan rata kanan, baru di tab paskan di tengah-tengah. Kalau belum pas tengah, nah, boleh manual pakai spasi. Ini cara pertama. Oke, itu ya. Terus keterangannya bagaimana? Keterangan itu, nah keterangan itu harus lurus dengan yang di sininya.
Tapi kalau untuk selanjutnya yang ini keterangannya apa, X itu apa, itu harus lurus dengan yang ini. Nah itu ya aturannya kayak gitu ya. Jadi ini kita tarik saja. Nah sampai situ. Nah untuk ini terserah, yang penting lurus dan rapi, nggak boleh mencong-mencong ya, nggak boleh berantakan itu. Nah, ini kalau misalkan mau di sini saja satu tab juga boleh. Kalau ini kan 2 tab nih, satu ya, nah, 1 tab juga boleh, nggak apa-apa. Nah ini pokoknya lurus semua. Baru selanjutnya seperti itu terus. Ini kan kayak gini jelek nih. Nah ini jelek nih. Nah, kita naikkan. Nah kita naikkan 2-nya di situ. Oh ya kita perbaiki, harusnya kan di sini 2-nya. Nah kita buat 2. Nah kita rata kanan. Nah pokoknya lurus. Setelah itu baru di tab. Udah lurus belum? Nah, kalau sudah ya oke berarti. Nah ini rata tengah. Berarti ini kurang sini. Manual saja. Pas tengah. Nah ini 3-nya kan di bawah ini ya. Ini jelek kali nih. Nah ini 3-nya kita buang. Nah kita tuliskan di. Nah ini kan jadi kecil persamaannya ya. Jadi persamaan itu bebas saja, kayak gini juga boleh gede, tapi dia akan otomatis ketika kita spasi jadi kecil. Kalau nggak mau seperti itu, nah berarti caranya kita kayak gini saja. Nah ini ada insert, ini ada table, dibuat 2 kolom. Yang ini di blok, tarik saja ke dalam sini. Nah ini spasinya di ini ya, pas ngepas gini ya, dibuat rata kanan. Nah yang ini baru Anda buat 3, ini dibuat juga rata kanan tapi yang tengah-tengah. Nah ini kan belum lurus nih. Kalau belum lurus tarik aja manual. Nah sekali itu aja. Nah ini belum lurus, ya udah tarik aja manual yang sininya. Nah tinggal, nah ini kalau secara manual supaya rapi. Kalau sudah selesai, ini diklik, baru ini dikosongkan. Nah kayak gini, supaya persamaannya nggak ngecil kayak tadi lah ya. Nah gitu. Baru sama kayak tadi, ini keterangan harus lurus kayak gini, tapi ininya harus lurus dengan tabulasinya. Nah kalau kayak gini, ini kan jelek nih ya. Nah ini banyak nih editor-editor itu yang kacangan lah gitu ya. Ini jelek kayak gini. Nah ini nggak boleh ini. Nah ini berarti harus di enter. Nah setelah enter baru di tab, dirapikan. Nah ini kan masih kayak gini nih, ini masih berantakan. Nah tab sekali lagi. Nah kan rapi. Nah ini juga sama. Nah ini kalau yang persamaan 4. Nah ini kan kecil nih. 4-nya di sini nanggung banget ya. Dalam pengambilan keputusan SPM mengenai kernel pada penelitian ini, klasifikasi mengenai persamaan kernel radial basis function yang ditunjukkan pada persamaan. Nah ini nggak bisa diapa lagi ya, berarti kayak gitu. Oke, ini 4-nya kita buang saja. Nah tapi kita buat di sini. Nah kalau nggak mengecil ya udah tetap aja gitu. Buat 4 rata kanan, apa di tab. Nah oke, kalau masih ini ratakan. Nah oke, dari jarak ini itu harus ada 1 enter ya. Ini 1 enter, ini 1 enter, ini 1 enter, ini 1 enter. Sama, ini 1 enter juga, ini juga 1 enter. Nah gitu untuk persamaan. Dan seterusnya kayak gitu. Oke, itu untuk persamaan. Yang selanjutnya ada table. Nah table ya, table itu jadi menyesuaikan. Kalau kayak gini itu berarti harus panjang. Nah harus full nggak apa-apa gitu ya. Nah full ini nggak apa-apa karena ini isinya panjang. Terus table itu fontnya, klik aja sini, itu cuma 9. Nah 9. Table ini juga 9 isinya ya, semua ya. Tidak ada yang namanya, ini masih tepi, tidak ada yang namanya itu headernya di bold, itu nggak ada. Nah semuanya kosong kayak gini. Jadi bukan kosong, apa maksudnya, ya apa ya, normal ya, tidak di bold untuk headernya. Header tablenya itu nggak di bold. Nah seperti ini saja. Ini juga iya. Yang perlu di bold adalah table 1-nya, table 2-nya. Tapi untuk nama tablenya itu nggak perlu di bold, cuman cukup tabel 1, tabel 2 dan seterusnya. Ingat ukurannya adalah 9. Nah di sini itu bukan enter. Nah bukan enter ya. Nah kalau enter seperti ini nanti akan, kalau misalkan kita menggunakan stylenya berbeda, dia akan rusak juga. Nah makanya gimana? Sorry, ini apa? Nge-lag. Nah bagaimana? Jadi caranya adalah
Untuk tabel itu klik kanan di blok dulu ya, di blok klik kanan paragraf. Paragrafnya itu afternya adalah 6, sorry 6. After buat 6. Nah, kayak gini ya. Yang ini juga ya, semua tabel afternya dibuat 6, before-nya 0. Nah, makanya di awal tadi kita set tuh 00 semua ya, kecuali untuk tabel sama gambar. Nah, sama tabel gitu juga, sama tabel gitu juga. Nah, untuk gambar, nah gambar ini sebenarnya kan ini yang belum perbaikan ya, yang harus bisa kita edit. Nah, ini kan screenshot ya, nah nggak bisa kita edit nih. Sebisa mungkin yang bisa kita edit. Kalau misalkan udah mentok ya udah nggak apa-apa lah gitu ya. Tapi untuk gambar ini, nah ini ya, ini kalau gambar kan terlalu tebal ya, terlalu tebal. Nah, ini kalau mau dibuat garis juga nggak apa-apa, tapi kalau enggak ya kita potong saja gitu. Nah, kita potong, menyesuaikan aja lah gitu, karena ini bukan tabel asli ya. Kalau tabel aslinya bisa kita ini, nah kayak gini aja, nah kosong gitu aja ya. Terus yang di sini, nah ini gambar 2 harus di bold atau ditebelin ya. Setelah itu baru klik kanan paragraf. Untuk gambar itu before-nya yang 6, after-nya 0. Nah, kayak gini. Oke, dan seterusnya ya. Nah, ini berarti after-nya yang 6, after-nya 6. Ini berarti before-nya 6. Nah, terus dan seterusnya. Nah, klasifikasi naib bias ini kan miring nih. Nah, ini kalau untuk nama jangan dimiringin. Nah, gitu ya. Nah, kayak gini aja. Nah, ini harusnya kan tabel diagram asli ya, tabel asli. Diagramnya harus bisa diedit. Ini di paragraf before-nya 0. Nah, oke. Nah, setelah itu baru kesimpulan judul. Nah, kalau ada ucapan terima kasih nggak pakai nomor. Baru referensi. Setelah itu referensi. Nah, referensi ini ada yang 2 cara nih, bisa yang menggunakan tabel, bisa yang menggunakan kayak gini. Ini kan Mendeley ya. Nah, atau bisa banyak cara lah gitu ya. Tapi yang jelas antara huruf angka 1 ini harus lurus di sini. Yang untuk tulisannya harus lurus dengan yang ini. Nah, udah lurus belum? Ini kayaknya kan melenceng ya, melenceng nggak masalah sih itu, yang penting ini lurus. Lalu rata kiri rata kanannya jangan lupa. Nah, ada justify-nya ya. Ini apakah kira-kira sudah sesuai? Kalau ini berarti apakah ini mau dimundurin? Nah kan, mundur berarti jelek, nah berarti maju aja gitu. Apakah ini sesuai? Nah, kalau masih tekan aja ALT. ALT itu untuk merapikan secara manual untuk yang detailnya. Nah, jadi kayak gini. Nah, tekan ALT ya. Nah, oke. Kalau sudah selesai berarti. Simpan. Nah, disimpan ya. Setelah disimpan, ini isinya udah oke semua. Nah, udah oke semua. Kita cek lagi, ternyata nggak ada lagi yang berantakan, yang udah bagus. Langkah selanjutnya kita bermain di header. Nah, header ya. Header ini kita cek. Header itu nggak boleh, pokoknya double klik aja ya, double klik. Udah kayak gini udah oke, nggak usah diubah-ubah lagi. Paling halaman nanti, nggak usah halaman, nanti yang terakhir aja, finishing terakhir gabungin baru ada halaman itu ya. 3 Agustus 2022 ini masih salah, diganti 2023. Jangan ubah style apapun di sini. Nah, kalau sudah, nah ini cek ke bawah. Nah, sentimen oke, udah oke. Ini udah oke sih semua. Tapi yang perlu mengganti adalah yang perlu Anda lakukan adalah ini. Nah, itu ya. Berarti copy judulnya yang bahasa Indonesia. Kenapa bahasa Indonesia? Karena papernya bahasa Indonesia. Tidak perlu semua, gitu ya. Cukup Anda menggunakan maksimum itu 6 kata. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, udah maksimum seperti itu. Nah, itu ya. Ini kita copy. Nah, penulis pertamanya siapa? Suryani. Nah, berarti ya kita tulis. Kita double klik di sini, kita pastekan di sini. Kita bold, kita blok. Jangan langsung dipaste gini ya. Nah, pasti kayak gitu, jelek itu nanti. Klik kanan. Nah, pilih yang ini. Keep to text only. Nah, setelah itu baru Suryani et al 2023. Gitu ya. Et al karena banyak orang. Tapi kalau dia penulisnya cuma 2, misalkan Suryani dan Akas Ramadean, berarti Suryani and Rahmadean. Nah, gitu ya.
Misalkan Suryani, misalkan Akas Ramadan, dan ini penulisnya dan Sania Fitri Octavia, berarti dibuat Octavia, setelah itu N Ramadan, 2023. Tapi kalau udah lebih dari 2 orang, dibuat add all saja semua. Nah, ini sudah oke, Anda nggak perlu ubah lagi. Ini 25 Agustus, coba dicek lagi ya, karena acara kita itu 03. Oke, kalau di atas tadi apa, 3 atau 03? Oh, 03, berarti di sini dibuat 03 juga. 03 Agustus 2023. Nah, header ini yang paling terakhir, kira-kira gitu. Oke, kalau sudah, simpan. Jangan lupa disimpan. Nah, oke, selesai. Ini ya.